Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas hasil wawancara untuk mata kuliah kewirausahaan serta penjelasan mengenai rencana bisnis yang akan dibangun. Untuk agendanya pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu perkenalan atau introduction, yang kedua ada penjelasan atau explanation, kemudian yang ketiga ada my business plan atau penjelasan mengenai rencana usaha, dan yang terakhir ada penutupan atau closing. Kita langsung masuk ke yang pertama yaitu introduction. Dengan pemateri yaitu saya sendiri, Biar Cipta Pakar Tilinui, NIM 18640022, dan saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi saya di sosial media saya yang terletak di kiri bawah. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke seksi selanjutnya yaitu penjelasan atau explanation. Nah, berikut ini adalah hasil dari wawancara yang telah saya lakukan, yang berjumlah 7 buah, terangkum dalam 7 buah topik dalam tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk yang pertama nama usahanya yaitu street thrifting. Nah, street thrifting ini bisnis baju bekas berkualitas. Dia menjual baju-baju dan sweater yang bekas namun tetap berkualitas. Yang kedua ada Helmi Box, bisnis makanan Indomie pedas berlevel. Kemudian ada Dewi Laundry, bisnis jasa cuci setrika baju dan celana. Kemudian ada Bakso Mas Junjun, bisnis bakso keliling. Kemudian ada Kaos Polos Malang. Nah, bisnis Kaos Polos Malang ini bisnis dropshipper baju-baju polos di daerah Malang. Kemudian yang keenam ada Roti Bakar Namoy, bisnis makan roti bakar. Kemudian yang ketujuh ada toko kue Ibu Desnawati yang menjual kue-kue kecil dan besar serta menerima pesanan. Kita lanjut ke topik. Nah, dari ketujuh hasil wawancara tersebut dapat saya kelompokkan 3 topik utama yang menjadi minat saya. Yang pertama yaitu ada kuliner, jasa, dan fashion. Nah, untuk bidang kuliner ini sendiri presentasinya sebesar 57% karena 4 dari 7 pelaku usaha yang saya wawancarai itu berada di bidang kuliner. Kemudian bidang jasa 14% karena hanya 1 dari 7 pelaku usaha yang saya wawancara itu bergerak di bidang jasa. Lalu kemudian ada fashion, bidang fashion 29% karena ada 2 dari 7 pelaku usaha yang saya wawancari bergerak di bidang fashion, dan yang lain-lainnya 0. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama yaitu adalah street thrifting. Jadi street thrifting ini didirikan oleh Rizky Maulana yang merupakan mahasiswa tingkat 3 jurusan teknik di Universitas Presiden. Nah, bisnis thrifting ini bergerak di bidang fashion, di mana ia menjual baju-baju, celana, dan sweater bekas dengan kualitas yang bagus. Nah, penjualannya dilakukan secara online atau daring
melalui platform media sosial yaitu Instagram dan platform jual beli yaitu Shopee. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cerita di balik berdirinya bisnis ini. Nah, Rizky Maulana ini sangat menyukai fashion sejak SMA. Ia beranggapan bahwa untuk tampil keren tidak harus dengan barang-barang yang mahal dan branded. Dengan barang-barang bekas pun semua orang masih bisa tetap berpenampilan baik dan keren. Nah, maka dari itu ia mendirikan bisnis street thrifting ini. Kemudian keuntungan dan kendala. Nah, untuk keuntungannya, per bulan ia bisa meraup untung 1 hingga 2 jutaan dengan modal awal berjumlah 1 juta rupiah. Nah, untuk kendalanya yaitu banyak pelanggan yang melakukan hit and run. Nah, hit and run ini apa? Hit and run ini yaitu ia melakukan pemesanan namun belum melakukan pembayaran dan langsung hilang begitu saja. Kita lanjut ke bisnis yang lain. Yang kedua yaitu Helmi Box. Nah, Helmi Box ini didirikan oleh Jenius Helmi yang merupakan mahasiswa tingkat 3 juga, jurusan komunikasi dari Universitas Presiden. Nah, bisnis Helmi Box ini bergerak di bidang kuliner di mana ia menjual aneka olahan mie dalam tanda khusus Indomie dengan tingkat kepedasan yang beragam dan topping yang unik. Nah, kemudian penjualannya dilakukan hanya secara online atau daring, di mana ia menerima pesanan yang dipesan lewat Instagram dan WhatsApp, lalu kemudian pesanan diantar ke rumah-rumah. Nah, selanjutnya cerita di balik berdirinya Helmi Box ini yaitu Helmi sangat suka berwirausaha sejak SMA dan ia telah mencoba berbagai macam jenis wirausaha lainnya. Ia terinspirasi dari salah satu video yang ada di sosial media yang membuatnya tergerak untuk mendirikan bisnis di bidang kuliner. Nah, kemudian untuk keuntungan dan kendalanya, untuk keuntungannya per bulan ia bisa mencapai 800 hingga 1,5 juta rupiah. Nah, keuntungan ini tentunya tidak selalu bernilai seperti ini karena bergantung dengan ramai dan tidaknya pembeli. Dengan modal awal kira-kira 800 ribu rupiah. Nah, untuk kendalanya itu sendiri yaitu banyak pelanggan yang mengeluh mengenai biaya ongkos kirimnya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu Dewi Laundry. Nah, Dewi Laundry ini didirikan oleh Dewi Sulistiawati. Beliau lahir di Malang pada tahun 1972 dan bertempat tinggal di Malang. Nah, bisnis Dewi Laundry ini bergerak di bidang jasa dan di mana ia menyediakan jasa cuci baju dan setrika baju. Nah, cerita di balik berdirinya bisnis ini yaitu pada awal tahun 2016 Bu Dewi ingin mempunyai usaha untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu bisnis ini baru bisa terbentuk pada awal tahun 2017 di Kota Malang. Lanjut untuk keuntungan dan kendala. Untuk keuntungannya perharinya ia dapat dikatakan stabil kurang lebih 200 ribu rupiah. Nah, untuk kendala yang dialaminya yaitu pada musim penghujan karena pakaian menjadi lama keringnya. Kita lanjut yang selanjutnya yaitu Bakso Mas Junjun. Nah, Bakso Mas Junjun ini didirikan oleh Mas Junjun
yang bertempat tinggal di Tangerang dan berasal dari Jawa Barat. Nah, bisnis bakso Mas Junjun ini bergerak tentunya di bidang kuliner, di mana ia berjualan bakso sapi dan mie ayam keliling bersama kakaknya. Kemudian cerita di balik berdirinya bisnis ini, beliau dan kakaknya memiliki kemampuan untuk membuat bakso, dan pada saat itu beliau ingin mencari sumber penghasilan karena sudah tidak bekerja sebagai karyawan lagi. Nah, maka dari itu beliau dan kakaknya membuat bisnis bakso Mas Junjun ini. Selanjutnya, keuntungan dan kendala. Untuk keuntungan perharinya berkisar 300 sampai 400 ribu rupiah dengan modal kira-kira separuh dari keuntungan. Selanjutnya, untuk kendalanya yaitu jika musim hujan, omset menurun hingga 50%. Kaos Polos Malang. Nah, Kaos Polos Malang ini didirikan oleh Rifki Al-Fatih asal Depok dan sedang menempuh pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bisnis Kaos Polos Malang ini bergerak di bidang fashion, di mana ia merupakan salah satu bisnis dropshipper pakaian. Nah, dropshipper ini artinya ia menjual dan menawarkan barang-barang dari produsen atau dari sumber yang lebih besar dengan modal 0 rupiah. Baru kemudian ia tawarkan lalu bertemu dengan calon pembeli. Nah, pakaian-pakaian yang ditawarkan yaitu kaos polos beraneka ragam dan variasi model dan jenis yang beragam. Nah, untuk cerita di balik berdirinya bisnis ini, yaitu Rifki ingin memiliki usaha sendiri untuk menambah uang saku selama di Malang. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan berbagai perhitungan yang matang, jatuhlah pilihan pada dropshipper pakaian karena bisnis ini tidak membutuhkan modal sama sekali. Selanjutnya, keuntungan dan kendalanya. Keuntungannya pada bisnis ini bergantung kepada pembeli tentunya, di mana biasanya berkisar 900.000 per bulan dengan modal 0 rupiah. Nah, untuk kendala yang dihadapi yaitu rasa malas saat mempromosikan barang-barang. Selanjutnya yaitu roti bakar Namoy. Nah, roti bakar Namoy ini didirikan oleh 3 orang yaitu Alwi, Rifki, Al-Fatah, dan Bagus Rizky. Nah, ketiganya ini merupakan mahasiswa tingkat 3 yang berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, bisnis roti bakar Namoy ini tentunya bergerak di bidang kuliner, di mana ia menjual aneka roti bakar dengan aneka rasa dan sistem pesannya melalui sistem pesan antar melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian cerita di balik berdirinya bisnis ini yaitu ketiganya terinspirasi dari seorang penjual roti bakar bernama Kang Agit yang sukses menjual roti bakar di Kota Malang dengan omset ratusan ribu per hari. Lalu keuntungan dan kendalanya, untuk keuntungannya bergantung kepada pembeli yang biasanya 400 sampai 500 ribu rupiah per minggunya. Untuk kendalanya yaitu keterbatasan kendaraan. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu toko kue Ibu Desnawati. Nah, toko kue ini didirikan oleh Ibu Desnawati asal Padang yang saat ini berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, bisnis ini tentu saja bergerak di bidang kuliner, di mana ia menjual dan menerima pesanan macam-macam kue dari mulai yang kecil hingga kue yang besar. Untuk pemesanan biasanya melewati orang-orang terdekat. Untuk
cerita di balik berdirinya bisnis ini, yaitu beliau ingin mendapatkan penghasilan tambahan yang digunakan untuk pendidikan anak-anaknya yang saat itu berada di kota Depok. Lalu kemudian beliau pindah ke kota Bekasi karena di kota Depok di lingkungannya saat itu masih sepi pembeli. Lalu saat pindah ke Bekasi baru bisnis ini mulai berkembang dengan pesat. Untuk keuntungan dan kendalanya, per bulannya cukup stabil, yaitu jika ramai pesanan berkisar 1 hingga 2 juta per bulan. Nah, untuk kendalanya sendiri, pada pertama kali membuka toko di Depok karena sepi pembeli dan minat masyarakat saat itu di kota Depok tentang kue masih minim sekali. Oke, yang selanjutnya yaitu rencana bisnis. Nah, untuk rencana bisnis ini saya menamakannya dengan RM Indomie X Dimsum Kong. Nah, RM ini maksudnya adalah rumah makan Indomie yang dipadukan dengan kedai dimsum yang bernama Dimsum Kong. Nah, untuk pemaparan rencana bisnisnya dibagi ke dalam 5 poin penting. Pertama itu konsep bisnis, kedua target pasar, kemudian metode pemasaran, sumber pendanaan, dan menu. Untuk yang pertama, konsep bisnis. Nah, konsep bisnis ini terpaku pada 5 poin yang terdapat di layar ini. Yang pertama yaitu kedai Indomie dan dimsum menengah ke bawah pas pelajar, perputaran cepat, dan prasmanan. Jadi bisnis ini adalah bisnis untuk membuka kedai Indomie, warung Indomie, serta dimsum, di mana cara penjualannya memakai metode prasmanan. Jadi penjual dan maksud saya pembeli bisa memilih sendiri menu yang akan dipilihnya, mengambil sendiri, baru kemudian dibayar. Nah, untuk target pasarnya sendiri ini mengarah ke kelas ekonomi menengah ke bawah serta pelajar dan mahasiswa. Nah, bisnis ini menurut saya cocok diterapkan di daerah-daerah sekitar kampus, karena menurut saya bisnis ini adalah salah satu bisnis yang perputarannya cepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi pembeli membeli makan, lalu makan di sana 10 sampai 15 menit. Setelah itu selesai, lalu berganti dengan pembeli yang lain. Selanjutnya yaitu target pasar. Untuk target pasarnya itu orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah serta mahasiswa atau pelajar, karena harga-harga dari menu yang ditawarkan yang nantinya akan menyasar ke target seperti itu. Untuk metode pemasarannya, di sini saya melakukan 4 cara, yaitu bisa dine in, take away, dan GoFood atau GrabFood. Nah, untuk dine in ini maksudnya yaitu memakan di sana langsung. Kemudian take away itu dibungkus. GoFood atau GrabFood yaitu dengan memesan melalui aplikasi Gojek dan Grab. Lalu kemudian untuk sumber dananya, saya mempunyai 2 rencana. Untuk rencana yang pertama yaitu dana bersumber dari uang pribadi, kemudian perencanaan keuangan yang dilakukan murni secara pribadi. Nah, untuk rencana yang kedua, dana bersumber dari pribadi dan partner, lalu kemudian perencanaan keuangannya dilakukan secara berdiskusi. Nah, untuk menu makanan dan minumannya, di sini bisa kita lihat
makanannya ada Indomie goreng al varian, Indomie rebus al varian, aneka pilihan topping, dan aneka dimsum. Nah, untuk minumannya juga sederhana saja, seperti di warkop gitu. Ada teh manis atau es teh manis, es jeruk, kopi, susu, dan nutrisari. Nah, untuk harganya dibanderol kira-kira seperti ini, 8.000, dan toppingnya 3 sampai 5.000, dimsumnya 3 sampai 6.000, kemudian teh manisnya 3.000 dan lain-lain. Nah, untuk harga ini menurut saya ini sudah harga yang terbaik jika kita bandingkan dengan kompetitor yang lain, seperti warung-warung makan mie yang lain gitu. Oke, kita sekarang akan melihat contoh menu-menunya. Yang pertama yaitu ada mie kuah dan mie goreng dengan variasi rasa yang banyak. Kemudian ada dimsumnya. Lalu ada minumannya yaitu es teh manis, terus ada es jeruk dan kopi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menganalisis persaingan usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength. Nah, pada strength ini kita menyediakan berbagai jenis Indomie kuah dan goreng yang dipadukan dengan beragam macam topping yang bisa dipilih sendiri dengan sistem prasmanan yang sangat unik dan berbeda dari tempat makan Indomie yang lain, serta menyediakan olahan dimsum yang sangat beragam dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian untuk weaknessnya itu dimsum yang tidak tahan cukup lama. Itu bahan-bahan untuk membuat dimsum, nah itu harus diganti per harinya atau per minggunya lah, karena tidak tahan cukup lama. Kemudian ada O-nya yaitu opportunities. Banyak orang menyukai mie instan karena selain rasanya yang enak, harganya relatif murah. Selain itu, dimsum juga banyak disukai karena selain enak, bentuknya juga unik. Nah, jadi kesempatan peluang bisnis ini, target pasarnya yaitu menyasar kepada masyarakat kelas menengah ke bawah serta para pelajar atau mahasiswa. Nah, untuk yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu untuk merebut pasar warung Indomie dan kedai-kedai dimsum itu sangat sulit di tengah banyaknya produk sejenis belakangan ini. Kemudian kita lanjut ke perencanaan harga. Nah, pada perencanaan harga ini bisa kita lihat di kanan atas, yaitu harga investasi yang diperlukan, yaitu ada gerobak, ada kompor dan gas, ada panci, mangkuk dan gelas, kemudian ada kursi dan meja. Lalu ada biaya operasional per bulan ya. Nah, ini dihitung untuk per bulan, di total biayanya mencapai 10.380.000. Kemudian ini ada perkiraan pendapatan per hari dengan asumsi minimal 24 orang datang per hari dengan membeli satu buah Indomie kuah atau goreng, ditambah satu topping peaches, ditambah es teh manis, kemudian juga dengan dimsum 3 pieces. Nah, yang di total pendapatan perharinya mencapai Rp624.000. Kemudian untuk pendapatan per bulannya yaitu 624 dikali 30 hari, sehingga menghasilkan Rp18.720.000. Nah, untuk keuntungannya per bulan yaitu pendapatan per bulan dikurangi dengan biaya operasional yang hasilnya bisa kita lihat lumayan cukup besar, yaitu Rp8.340.000. Nah,
Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis SWOT, usaha di bidang kuliner ini, dalam hal ini rumah makan Indomie X Dim Sum Kong, merupakan usaha yang mampu memberikan hasil yang baik, yang tentu saja dengan cara promosi dan kualitas produk yang baik, serta keunikan dari kedai itu yang memakai sistem prasmanan yang berbeda dari yang lain. Nah, dalam bisnis kuliner yang paling penting yaitu rasa yang enak serta kenyamanan tempat, yang mana itu dapat membuat pelanggan datang kembali ke kedai dan menjadi pelanggan yang setia. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.